anak kita udah meninggal, mau saya tutupin di kamar belakang. Wis luar biasa perempuan. Coba bagaimana tuh? Tingkat dewa sabarnya. Gimana sekarang bilang tingkat dewa nih sabarnya. Nah. Selanjutnya, falamma asbaha Abu Talhata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'akhbarahu. Ketika pagi-pagi Abu Talha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih kabar, ya Rasul, saya punya istri begitu amat ya. Anak meninggal kata dikasih tahu langsung. Saya pulang listin makan malam ya Rasul. Habis itu jalan dan cakep Rasul, saya nafsu. Akhirnya saya hubungan badan sama istri saya. Udah rapi baru dia bilangin anak saya meninggal Rasul. Faqala kata Rasul, a'arastumul lailata? Emang semalam kamu sempat hubungan suami istri? A'arastum dari bahasa walimatul arush. Nah. Qala na'am, iya. Rasul senyum, Allahumma barik lahum. Semoga Allah memberikan berkah buat kamu berdua. Bukan malah marah Rasul, malah senyum. Sempat hubungan badan semalam? Iya Rasul. Di hadis lain nanti dibaca hadis kedua, Allahumma barik lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah memberikan berkah kepada kalian berdua di malam kalian berdua semua. Bayangin istri bagaimana sabarnya. Itu kehilangan anak, bukan kehilangan duit. Anak. Kehilangan duit pencemen. Kehilangan anak. Sempat hubungan badan kan dandan dia. Itu mukanya nggak kelihatan, nangis nggak kelihatan. Subhanallah. Fawaladat gulaman, setelah itu Muslim melahirkan seorang anak. Faqala li Abu Talha, kemudian Abu Talha berkata, ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Talha, bawa itu anak nanti kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha mahu bitamaratin, bawa korma ya, minta ditahnik sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis meninggal tuh didoain sama Rasul, hamil lagi tuh Ummu Sulaim. Kemudian lahir. Kata Abu Talha, kita bawa ke rumah Rasulullah, bawa korma. Faqala am'ahu syai'un, kata Nabi, bawa sesuatu Abu Talha. Qala na'am, iya Rasul, ada nih beberapa tamaratun korma. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, korma diambil sama Nabi. Fa ma qogha, lalu Nabi kemut-kemut. Enggak ditelan, cuma digigit kemut. Summa, kemudian akhadaha min fihi, Nabi ambil dari mulutnya. Fi faja'alaha fi as-sabi, maka Nabi taruh inna korma di mulut bayi. Jadi bayi masih kecil tuh sebabin. Atau diambil dikit, dicolekin di bibir. Coba ya. Biar ludah Nabi nyampur sama ludah. Namanya tahnik. Jadi kalau punya anak bayi baru lahir, bawa ke rumah kiai, bawa ke rumah. Pak Kiai, anak saya lahir, minta ditahnik. Karena Pak Kiai ambil tuh. Habis itu tuh ada yang langsung ke mulutnya diginiin, dibuka di ini. Ada yang dikopen gitu, ditaruh di ini. Karena biar supaya ludahnya ulama bercampur dengan ludah anak kita. Nanti baca Qurannya gampang insya Allah, ngajinya gampang insya Allah. Itu namanya tahnik. Nah, yang baik, jangan yang udah tua, begitu nggak mempan. Tsumma hannakahu, kemudian Nabi tahnik, wasammahu Abdullah, dan Nabi kasih nama Abdullah. Namanya Abdullah. Nah, wa fi riwayatil Bukhari, satu riwayat Imam Bukhari, qala Ibnu Uyainah, berkata Abu Hunainah, faqala al-Ansar, berkata seseorang kaum Ansar, faraitu, maka aku melihat tis'ata auladin, ada 9 anak, kulluhum qad qara'ul Qur'an, semuanya penghafal Al-Quran, yakni min auladi Abdillahil Maulud, dari anaknya Abdullah yang tadi dilahirkan. Meninggal, kemudian diganti sama Allah dengan Abdullah. Abdullah punya anak, cucunya berarti ya, punya anak 9, semuanya hafal Quran. Itu karena berkah sabar dari nyainya Ummu Sulaim. Jadi anak kalau mau benar, salah satu kesabaran istri, kesabaran ibu.
Dia sabar. Ini sabar. Bukan kehilangan duit nih, kehilangan anak. Subhanallah. Masih ada jenazahnya. Saya kalau ceramah nih saya bawa. Anaknya ditaruh di kamar belakang. Diberesin kamar belakang. Di hadis lain mengatakan bagaimana anak kita, muslimah qad hada'at nafsu, jiwanya sudah tenang. Kata suaminya sembuh. Akhirnya terjadi hubungan badan di kamar depan, ada jenazah anaknya di kamar belakang. Tuh kalau saya ceramah tuh di setting begitu kira-kira ya kan, masa di mana masa nggak kelihatan kan, terjadi hubungan suami istri. Tapi gara-gara itu kemudian melahirkan 9 penghafal Al-Quran disebabkan kesabaran seorang perempuan, seorang ibu. Mana nih caranya nih biar bini-bini kita bersabar? Aduh, lakinya pulang terlambat aja kadang-kadang ngomel, kau mana dulu sih? Lama banget. Ya lu baru kehilangan gua 2 jam aja udah kangen bener rasanya. Udah kangen, takut mampir. Iya. Kan ada tuh GPS udah buat. Tujuan Anda ke sebelah kiri. Ngapain Bapak ke sebelah kanan? Ada kebaikan dari kesalahan. Ini masih cerita yang sama, cuma agak beda settingan. Wa bi riwayat Muslimin, riwayat Imam Muslim, mata ibnun li Abi Thalhah min Sulaim. Wafat seorang anak Abu Thalhah yang dari istrinya Sulaim. Faqalat li ahliha, kata istrinya Sulaim bilang begini sama keluarganya, la tuhaddisu Aba Thalhah ibni, jangan ada yang cerita ya sama Abu Thalhah bahwa anaknya meninggal, jangan ada yang cerita. Hatta akuna anak uhaddisu, sampai saya yang cerita. Tuh di rumah bilang, jangan ada yang ngomong. Kalau Abu Thalhah pulang, jangan ada yang ngomong. Kata begini, bentar, saya yang nyampe. Yang meninggal siapa? Anaknya. Kalau bilang, bapak lupa lari itu dulu, bapak dulu. Jangan lupa lari, umumin di masjid, biar orang pada tahu. Enggak begitu. Ntar kalau bapaknya pulang, Abu Thalhah pulang, jangan ada yang cerita ya, sampai saya yang cerita. Ini perempuan luar biasa. Kita mau nangis mulu ya, perempuan kita dikit gitu. Alah, subhanallah. Bagaimana anak yang menghafal Quran? Kan nangisnya, dangdut mulu ya Pak, nah ini tuh tadi. Fajaa, datang Abu Thalhah, faqarrabat ilaihi asya'an, disediakan makan malam, fa'akala Abu Thalhah makan, wa syariba Abu Thalhah minum. Summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dhalik. Kemudian berhias Sulaim jauh lebih cantik dibanding hari-hari biasa. Ya Rabb. Biasanya kalau butuh dandan tuh cuma pakai bedak doang, pakai bedak, pakai minyak wangi dan paling cantik dibanding sebelumnya. Bini kita dandan kalau malam. Boro-boro paling cantik ya, malam nggak pernah dandan. Tapi yang punya anak kecil jangan banyak menuntut istri dandan ya, kalau punya anak kecil ya. Jangan banyak itu, karena dia ngurusin anaknya aja udah luar biasa. Kita pahami aja. Kalau saya selalu sama istri kalau ngomong, kalau tidur pakai minyak wangi. Oh, kamu kalau tidur pakai minyak wangi. Jadi kalau lupa bener wanginya, bangun dia pakai minyak wangi. Kalau ada minyak wangi yang saya suka dari dirinya, yang sama saya itu terkesan aja. Jadi kalau habis itu saya harus cari yang sama, merek beda tapi wanginya harus sama. Jadi saya bilang kalau tidur pakai minyak wangi. Kalau saya bilang. Terus kalau kebetulan mulut saya bau, dia bilang mulutnya bau, saya harus makan permen tidurnya. Mau apa pakai permen gitu yang nanti mulut habis supaya dia tidak merasa ini bau. Jadi gimana aja lah dialognya sama istri. Kalau bini-bini kita sih, yang kita lepotin minyak wangi bini kita, yang kita cium ya bini kita. Nggak ada yang larang, nggak ada yang ngomelin, nggak ada. Biar bertahan aja di rumah, bertahan gimana cerita. Cuma kalau punya anak kecil, kayak saya masih anak kecil tuh, jangan terlalu banyak nuntut. Jangan banyak nuntut kalau masih punya anak kecil. Kan kecuali udah pada gede semua deh ya, boleh dah. Kayak minyak wangi beliin bang, siap, begitu. Jangan lima wangi, belinya nggak dikasih. Ini pakai remason lagi. Boro-boro nyium, kita deketin aja udah ngap tuh. Di dandan tuh lebih cantik dibanding biasa. Fawaqa'a biha, maka terjadilah hubungan suami istri. Itu kan istri ngundang bahasanya. Kalau dandan itu ngundang. Maka kita kalau jadi suami itu paham aja. Pulang malam di mana-mana. Bini romannya nih kayak cakep banget nih. Wangi banget, ngundang udah itu. Dah mandi dah.
Karena bini udah undang, biar paham, biar ngerti. Nah, sama bini orang lu paham. Sama bini sendiri gak paham. Emang begitu. Falamma anra'at annahu qad syabi'a wa asaba minna, ketika si Muslim melihat suaminya udah kenyang, udah selesai hubungan suami istrinya, qalat, dia bilang, ya Aba Talha, wahai Abu Talha, al'aita, bagaimana pendapatmu? Law anna aqwaman a'aru aliyadahum ahla baitin, kalau ada seseorang menyimpan, ada seseorang yang nitipin barang di rumah seseorang, fatalabu aliyadahum, kemudian dia mau ambil barang titipannya, alakum ayyamna'uhum, boleh nggak kita mencegahnya? Lagi tiduran tuh habis hubungan suami istri. Abu Talha, kalau kata bang, kalau menurut abang gimana bang? Kalau ada orang nitipin barang bang di rumah kita, terus dia mau ambil, boleh nggak bang kita cegah? Jangan ambil barangnya. Barang-barang dia dititipin rumah. Kalau lah, ya nggak boleh lah. Neng, lu tanya Ustaz mana kalau boleh. Barang-barang dia aja mau ambil dia, kasih aja. Luar biasa ini perempuan. Kalau bini-bini kita nih pada di sini nih begitu, ya udah dah, bini lakinya pulang udah ngomong-ngomong, abang kemana aja sih bang, kagak tahu anak udah mati bang. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita bohong kali ini, hadis nih mana Nabi, bohong gimana? Ada perempuan kayak gitu, ada. Dan yang sabar ini bukan Nabi, manusia. Kalau Nabi sabar kita bilang itu mana Nabi, ini bukan Nabi. Dan tidak termasuk dalam tanda petik ustazah. Enggak ada dua ustazah, enggak ada Muslim. Nah, ada ustazah di belah sono lakinya kawin lagi dia kurus kering. Maka kata istrinya, wahdasib ibnaka ya Abu Talha, berharaplah ridho Allah terhadap anak. Nggak bilang anak kita meninggal bang, enggak. Mungkin dialognya panjang kali ya. Emang ngapa nanya begitu? Gitu kali ya betul. Emang ngapa nanya begitu? Kata Muslim, ya kita berharap ridho Allah terhadap anak kita. Paham betul lah. Meninggal kalau begitu nih anak. Tadi kan 3 bulan tadi nggak pak? Gimana? Wa kana askanu min makana, dia udah lebih tenang. Di hari lain pada hadaat nafsu, udah tenang. Ternyata meninggal, udah makan, udah hubungan suami istri, baru dibilangin. Pokoknya bang, marah Abu Talha. Marah. Coba dah kita ada juga hakim gimana? Saya kalau lagi ceramah depan ibu-ibu tuh sambil saya bantu begitu. Kata Abu Talha, jadi waktu gua pulang anak gua udah meninggal. Iya bang. Jadi waktu kita hubungan suami istri, udah bang. Jadi waktu gua makan, udah bang. Gila lu jadi perempuan ya. Kalau saya ceramah sama ibu-ibu tuh, ini nyerangin ini, nangin ini. Biasa orang ceramah kan gimana aja biar menarik bumbunya. Ngaji kita asalnya begini, kita nggak ada gitu-gitu, nggak ada itu settingan kita aja. Nah, summa qala, kemudian Abu Talha berkata, taraktani hatta idza talaqtu thumma akhbartini bibni. Taraktini. Kalau bahasa kita, tadi saya pulang kau nggak bilangin. Sekarang ketika sudah berlumuran dengan hadas besar semacam ini, baru dibilangin. Apa maksud lu? Apa maksud lu? Gua namakan lu kagak bilangin. Hubungan suami istri nggak kelihatan tuh muka lu sedih. Gua udah belepotan nama hadas begini baru dibilangin. Marah betul. Coba dah kita kalau kita jadi kita manusiawi itu marah. Anak kan anak gua. Mana tinggal dibilang. Qantallahu hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bima kana. Akhirnya Abu Talha curhat sama Rasulullah. Ya Rasul, Ummu Sulaim kurang ajar bini saya Rasul. Cerita ada begini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kagak ngomong apa, cuma bilang barakallahu fi lailatikum. Semoga Allah memberikan berkah semalam kamu berdua. Hubungan suami istri kan? Iya, berkah. Enggak bilang, emang kurang aja tuh bini lu. Enggak. Sempat hubungan, sempat. Tidur berdua, iya. Terjadi hubungan sama istri. Barakallahu lakum fi lailatikum. Semoga berkah sama hubungan itu.
Karena kamu berhubungan dengan perempuan solehah, sabarnya luar biasa. Kalau sekarang tingkat dewa, sabarnya tingkat dewa ini. Kalau kata dewa, akhirnya kita ada maksudnya tingkat dewa gitu. Subhanallah. Qalat fahamalat, setelah itu kemudian hamil Ummu Sulaim. Qala wa kana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'ahu. Dan Rasul musafir, dia ngikut nih Ummu Sulaim sama Abu Thalhah, ikut musafir dalam keadaan hamil. Ikut musafir. Nemenin lakinya Abu Thalhah. Subhanallah. Wa kana Rasulullah SAW idza atal Madinah min safarin la yatrukuha turuqan padana min al-Madinah. Rasulullah kalau pulang dari musafir enggak pernah pulang malam. Dekat ke kota Madinah, entar siang baru pulang. Sebab kalau pulang musafir malam itu nyusahin tuan rumah, nyusahin bini. Tidur enak-enak dibangunin. Anak juga pada kaget, apalagi rombongan, terus kamu pada berisik akhirnya. Besok aja siang. Ya Rasul kalau itu berhenti dulu di mana? Nungguin pagi, bentar pagi baru pulang. Bini udah rapi mandi, udah cakep dandan, kopi udah siap, baru pulang. Ceritanya juga enak tuh, cerita musafir. Kita nggak bisa begini. Nah nggak bisa. Habis nambah lagi terus sewa mobilnya. Iya. Harusnya kita kalau dari mana mampir dulu di Hotel Aston sana. Nginep. Besok pagi baru jalan. Iya, nginep dulu kita tuh di mana kek gitu. Hijauan dikit baru pulang besok. Pagi-pagi sampai itu dong. Lah, abang seger banget. Malam mau pulang udah jam 1. Gue gak tidur. Ada gue nginep di hotel tuh Agusta. Pagi-pagi baru pulang. Itu udah seger gitu. Ini curiga, ada yang nemenin bang di Agusta. Udah. Fadhara bahal makhad. Ketika sudah mau sampai ke Madinah, datanglah semulus tuh kayak mau lahir. Makhad tuh mulus mau lahir. Fahtabasa 'alaiha Abu Thalhah, tertahan Abu Thalhah. Rasul mau balik ke Madinah pagi-pagi, ini bininya hamil mau lahir. Waduh, ketahan Abu Thalhah. Wa talaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pulang Rasulullah. Ini bagaimana nih? Yaqulu Abu Thalhah, kata Abu Thalhah begini, ya Rasulullah, Abu Thalhah berdoa sama Allah. Innaka ya Allah, innaka la ta'lamu ya Rabbuk annahu yu'jibuni an ukhraja ma'a Rasulillah idza kharaja wa adkhulu ma'ahu idza dakhala wa qad ihtabastu bima tara. Kata Abu Thalhah begini, ya Allah ya Rahmanir Rahim, Engkau tahu ya Allah bagaimana saya menemani Rasulullah ketika keluar dari Madinah, dan saya selalu menemani Rasulullah pulang ke Madinah. Tapi sekarang saya tertahan sama istri saya tidak bisa nemenin Rasul ke Madinah. Jadi yang dia seselin itu bukan soal tertahannya, bukan. Tapi biasanya kata Abu Thalhah, Rasul keluar Madinah, saya nemenin. Rasul pulang Madinah, saya nemenin. Ini Rasul pulang sendiri, saya kagak nemenin. Gara-gara ada istri saya. Wah, ya Allah ini bagaimana ya? Satu sisi nggak enak sama Rasulullah, satu sisi harus nemenin istri. Nih, coba bini nih. Taqul Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Aba Thalhah, ma ajidul ladzi kuntu ajidu. Talak. Bang, kayaknya saya udah mendingan ya, Bang. Ngomong sekali tadi, gitu berangkat. Luar biasa. Ketika lakinya merasa kagak nyaman, tidak bareng dengan Rasulullah, seorang istri membaca, ini laki bener nih. Kalau bimbang sama Rasulullah kan berarti bener nih laki. Bang, kayaknya udah enakan nih bang, berangkat. Belum tentu enakan itu. Tapi demi membela kebenaran suami, mulus-mulus. Wah, tanya perempuan bagaimana mulus melahir. Tapi ngeliat suaminya, sahabat, berangkat. Subhanallah, Ummu Sulaim. Nah, yang belum kawin cari yang begini. Yang udah banyak loh, Ummu Sulaim kagak dapet tuh digaplokin di rumah. Yang ada udah diurusin aja, cetak seperti Ummu Sulaim yang udah ada. Sekali lagi, ini bukan Nabi, ini bukan bininya Nabi, ini bukan saudaranya Nabi. Jadi jangan ngerti dia mana Nabi, enggak, ini kita cerita bukan Nabi. Bininya sahabat bukan bininya Nabi, bukan adanya Nabi. Bukan emaknya Nabi. Ummu Sulaim.
Nah, kadang-kadang kalau lagi begini terus ceramah ke bawah nih kadang-kadang. Ini habis ngaji terus ceramah nih. Yang begini ke bawah nih kadang-kadang nih. Orang masih nyangkut di kepala. Ada yang dengerin kan, Ustadz luar biasa. Kita mana aja tahu. Enggak, borong aja tadi. Biarin aja kagak tahu ini ya. Jangan kita pintar aja. Fahtabasa ali faqat intalik fantolak berangkat. Wa daraba al mahidu khina qadima. Berasa lagi mulus lahir pas sampai di Madinah. Fawaladat gulaman, lahir seorang anak laki-laki. Coba itu. Jalan kaki kira-kira dari Madinah kok kira berapa lama ya ukurannya. Fawaladat gulaman faqalat li ummi, lalu berkata ibuku, kata Anas bin Malik, ya Anas la yurdi'uhu ahadun hatta tadlu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Anas, jangan dikasih dulu ya, siapa yang nyusuin kan dulu mah disusuin sama perempuan lain. Bawa dulu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha, ketika pagi-pagi, hamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bawa itu anak, kemudian aku datangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terjadilah di tahnik nama Rasulullah, kemudian dikasih nama Abdullah. Punya anak 9, semuanya hafal Al-Qur'an. Sosok perempuan soleh. Bolehlah diceritain dah ya sama anak-anak kita. Aku musuh dah ya. Jangan cerita RAKP ini mulu. Apa? Bawang putih, bawang merah. Ada sosok yang paling luar biasa. Aku musuh dah. Nah, saya sering nih kalau di depan ibu-ibu ceramah bobo ini, jadilah ibu yang sabar. Sebab ibu yang sabar itu akan melahirkan generasi-generasi yang hafal Al-Quran. Anak yang enggak cucu. Yang saya pernah cerita dulu, ada orang lulus SMA, anaknya dibawa ke rumah kiai. Kiai nikahin anak saya. Kiainya umur 50-55. Anak SMA umur 18 tahun. Kata kiai, saya udah tua. Anak MP 18-nya sama yang seumuran, umur 21, 25. Enggak, kiai, nikahinnya. Waduh, saya nggak bisa ngasih nafkah, punya bini satu aja. Nggak usah kiai, nggak usah nafkahnya, nggak usah. Yang penting mah buntingin aja anak saya. Saya pengen punya keturunan yang ada darah kiai. Taruh nanti anaknya cucu saya kagak jadi kiai, cicit saya. Kan udah ada darahnya. Kalau cicit kagak ntar anaknya cicit kan. Tapi paling tidak saya sudah ada amal jariah. Ini semuanya karena saya pernah nikahkan anak saya kepada seorang ulama. Ada yang pengen nyari darah kiai itu. Belum ada yang datang sih ke rumah belum. Karena belum jadi kiai saya. Saya pernah ceramah gitu, kata ibu-ibu, oh ngarep katanya. Ngarep. Nah, iya, beginilah ada kisah perempuan yang sabar. Nah, nasihatin bini-bini kita deh ya. Tapi kita duluan sabar, Ya istri mah bagaimana suami sih? Kalau suaminya ngadepin sesuatu nggak panik, bini nggak panik. Tapi kalau suaminya panik, ya bini panik. Lampu mati, kemudian suaminya nyantai aja. Mati ya, HP mana HP? Biasanya nyalain. Nah, korek gimana, korek api lilin di mana? Udah kamu di sini aja terapinya. Enggak. Tapi kalau kamu mati lakinya, mati gelap, udah bininya lebih panik. Ada duduk ya, lakinya ngumpet di bantal, panik ini. Kalau bininya, duduk, di dalam rumah sih takut apa gitu. Gue di luar kali, dalam rumah. Kalau lampu mati, lah siapin aja lampu. Anak sakit, anak saya, iya biasa sih punya minuman. Mau bawa dokter nggak? Mau duduk dulu, mau dikasih obat panas dulu. Ada obat panasnya? Nggak ada, yuk gue beliin. Gimana? Nyaman tuh bini kalau begitu. Ini ketika panas, kitanya panik, udah. Nah, tapi ini ada perempuan yang luar biasa. Lakinya aja ngomel, gila lu ya, anak gue mati kagak dibilangin. Subhanallah. Nah, selesai itu cerita Muslim dengan Abu Talha. Wa Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala al-laisa syadidu bisur'ah. Bukan yang namanya orang gagah itu bisa membanting orang. Bukan. Tapi yang namanya innamas syadid, orang gagah itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menahan jiwanya ketika dia marah.
Dia marah tapi sanggup untuk tidak marah. Baru orang hebat. Kalau kata Gus Muafiq itu ketika ceramah di istana, dia bilang apa? Rasulullah itu siapa sih? Ahli bela diri? Bukan. Tapi preman sekelas Umar bin Khattab bisa tunduk. Pengusaha? Bukan. Tapi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang kaya, bisa tunduk. Khadijah, saudara, bisa tunduk. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jenius, bisa tunduk. Nabi itu siapa? Ummi. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Orang miskin. Mengembarakan kambing orang Mekah. Tapi syadid. Begitu hebatnya Nabi. Orang-orang yang setelahnya itu orang-orang hebat. Tunduk dengan kepemimpinan. Luar biasa. Jadi pemimpin itu sebenarnya nggak usah pintar. Yang punya leadership. Profesor ekonomi bisa tunduk. Terangin gua apa maksudnya? Begini. Kalau begini bagaimana? Nggak bisa begini. Ya udah begitu. Ya. Oke. Ahli politik sini. Gimana? Kalau begini. Efeknya mana? Udah begini. Rasulullah coba. Pernah ada cerita Rasulullah kasih nomor gitu? Gua apa? Enggak ada. Pernah ada cerita Rasulullah kaya raya sampai orang bilang enggak ada. Enggak ada. Miskin, umi. Tapi sekelas Umar bin Khattab yang dalam petik garangnya luar biasa, nyes. Laisa syadid, bukan ngomong kuat orang, bukan di situ, bukan. Orang kuat itu orang yang bisa nahan marah, yang sabarnya banyak. Rasulullah ditimpain di Thaif, sabar. Diusir, sabar. Susah, sabar. Dimaki-maki, mau dibunuh, sabar. Ternyata sabar itu salah satunya yang bisa menyebabkan Rasul sukses. Mau sukses, sabar. Fasta'inu bis-sabri. Soalnya kedua ya. Yang pertama, sabar. Dan anak saya, ya. Lalu siapa? Nabi Adam anaknya main bunuh-bunuh. Lo Nabi bukan, Ustaz bukan. Nah, dia kagak becus. Anak bener-bener. Sabar. Tugas kita didik, tugas kita arahkan, tugas kita tegur. Terus jalannya aja tugas kita. Lama banget Ustaz kagak bener-bener. Udah berapa tahun sih? Udah 5 tahun. Ini cemen 5 tahun mah. Nabi perlu waktu 23 tahun. Bukan apa-apa itu. Nabi apa yang 1000 tahun ya? Nabi Nuh apa? Nabi Nuh 1000 tahun. Mana? Jamaahnya kagak banyak-banyak. Gua ngaji zamannya cuma 3. Terusin aja, tugas kita mengajar. Selama masih ada muridnya ajarin aja. Kecuali hilang semuanya, udah dah. Jangan ngajar, dekat orang gila. Murid kagak ada main ngajar aja. Yang saya pernah cerita tuh kata Ki Seben Hadi. Murid mah boleh 1 datang, kalau masih utuh ajarin. Kecuali udah separuh datang, udah nggak utuh. Kakinya doang nggak ada badannya, atau badannya doang nggak ada kakinya, itu bukan orang. Jangan diajarin. Kalau masih utuh, atuh aja. Penyakitnya nih kita kalau ngaji begini ini badan sama bola. Semua masjid tuh kalau ngaji separuh lah. Ya biarin aja. Jangan bagi domelin lu gara-gara bola kagak ngaji, nggak usah, biarin aja. Biarin aja. Tugas kita ngajar aja. Nanti lama-lama saya kan lu gila bola. Sekarang akhirnya enggak, biasa-biasa aja. Ada waktunya. Jangan diomelin, biarin aja. Dia mau ngaji mengundang doang, nggak apa-apa, biarin. Masih ngaji walaupun ngundang, nggak apa-apa. Jadi kalau lama-lama biarin aja. Tugas kita jadi guru ngajar. Nah, tadi saya ceramah di 264. Bapak-bapak, ibu guru jujur jadi guru. Kita guru bukan hakim. Tugas kita mendidik, bukan memvonis. Nah, ini belum benar, nak. Nah, ini masih salah, nak. Jangan salah, bego. Anak-anak kita, nunjuk guru saku. Weh, jangan ditunjuk, gue malu. Itu gurunya ternyata yang suka bego-bego. Iya, guru itu mendidik, mengajar. Bukan nyalain. Kita bukan ngasih bego lo, tolol lo. Bukan begitu, Bu. Ini salah, benernya begini. Terus aja tugas kita ngajar. Nanti yang sukses nggak mesti yang pintar kan? Nggak mesti.
Internet sukses nggak mesti. Kadang-kadang kita sekolahnya apa, kerjaannya apa, kagak nyambung. Saya itu sarjana agama syariah, bukan pendidikan sih. S2 saya syariah, hukum Islam, bukan pendidikan. Kudunya saya jadi hakim atau jadi KUA, kudunya. Enggak jadi guru kan? Saya malah tes calon hakim kagak lulus. Tes di KUA mau belum pernah saya. Main ditanya nih KUA suruh jadi apa di KUA ya? Ada istilah naib. Jadi di kecamatan itu sekarang KUA-nya dikit, yang nikah banyak. Jadi kadang-kadang overload. Maka orang-orang kayak saya itu mau ditarik begitu. Enggak saya nggak mau. Emang apa Ustaz nggak mau? Enggak mau. Ada bulanan ya Ustaz gajinya? Enggak, udah cukup dah. Gue nggak jadi musola aja mas. Nah, ribet dah bikin laporan akhirnya. Akhirnya kerjaannya kagak, laporannya ada. Ya banyak kan yang begitu tuh. Bukan teman-teman PNS kadang-kadang tuh begitu, guru PNS kadang-kadang ada teman-teman PNS yang harus kasih laporan. Akhirnya ngajar kagak, laporannya ada. Dan agak lebih beres yang begitu. Kalau bisa dihindari ya dihindari lah. Nah, jadi bukan orang yang kuat itu yang bisa membanting orang, bukan. Ada saatnya ntar lu dibanting sama orang. Sekarang masih gagak. Mike Tyson tumbang. Dulu luar biasa si leher betonnya, tumbang. Ada wayanya, ada waktunya, bukan itu. Tapi sabar. Rasulullah SAW nggak ada cerita begini, nggak ada cerita begitu. Nih, bininya Abu Thalha. Jadi yang namanya sabar itu, yang orang kuat itu orang yang mampu menahan marah, menahan marahnya. Ketika dia marah, dia nggak keluarin itu. Di hadis terakhir nih, Rasulullah bilang nih orang yang mampu menahan marahnya. Wa an Sulaiman bin Suradin radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan man Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani. Aku duduk di samping Rasul, ada orang sedang berantem. Wa akhiruma qad ihmarra wajhuhu wan fahat adwaju. Yang satu udah merah mukanya, ini dia udah naik turun udah. Saking marahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, "Bang, inni la u'allimu kalimatan law qala la zab'anu ma yajid." Mau enggak saya ajarkan satu kalimat, kalau lagi marah begitu, kalau ente baca hilang itu. Rasa marah itu hilang. Mau enggak? Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajid. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'awwad billah minasyaitonir rajim. Kemudian Nabi bersabda, berlindunglah kami dari godaan setan yang terkutuk. Kalau lagi marah tuh, a'udzubillah. Sebab marah itu datangnya dari setan. Maka berlindung. Setan itu dari api, maka api padamnya pakai air. Habis a'udzu wudu. Kalau lagi emosi tuh diem aja udah, mendingan pulang. Kalau lagi berdiri duduk. Marah nih sama bini, jangan ngomong sekarang. Besok aja nungguin pulas, tidur dulu, habis dulu ngopi. Lain tuh, kalau habis main subuh ngomongnya. Kalau hari itu juga kita tumpahkan, udah kebun binatang ke bawah semua. Monyet, anjing, buaya, ke bawah semua. Nah, saya kalau terjadi sesuatu sama ide yang saya nggak suka, tidak hari itu juga saya minat, saya diem aja. Lagi ngopi besok ngopi itu. Kemarin tuh waktu kamu begini, jangan begitu. Saya cemburu. Astagfirullah. Iya. Maksudnya nggak berpikir. Besok-besok jadi kerjaan lagi ya. Jadi jangan ngomong ketika itu, jangan. Karena ya Allah, iya. Kok saya nggak berpikir? Minta maaf ya dia. Selesai. Kalau saat itu juga, bisa kita nunggu yang agak kan. Belajar yuk, nahan sabar, belajar. Berat sih emang, iyalah berat. Makanya hadiahnya surga. Ya, ringan-ringan lagi bahas angin. Terus ini ya, semua qala wa nabi wa radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan tentang ini atau lain, silakan. Saya baru tahu tuh hadis. Kalau rel apa itu dari do, re, mi. Rel apa? 246 itu kan rel apa ininya? 264. Iya, 264. Saya bilang dari mana tuh? Kata gurunya do, re, mi, fa. Oh, iya. Kalau teman-teman alumninya kan rel apa bahasanya?
Saya mau bangun masjid di depan. Tadi ngomong Ustaz, saya mau bangun masjid di sini. Ya, bisa dibantu Ustaz. Saya bilang begini, di sini banyak orang yang ya Ustaz, Haji Mardini juga anaknya sekolah di sini. Oh, pas bener saya bilang gitu. Karena ada anak sekolah di sini. Ya, saya diundang tadi buat ceramah maulid sederhana deh. Apa namanya? Seumur umur siapa itu masuk? Di 264. Umurnya baru bertetanggaan. Baru itu masuk. Saya banyak muridnya ada 750-an. Pantes kalau lagi saya ngantar anak tuh rasanya banyak amat ini anak sekolah. Sebenarnya di SD ya? SD. Lu masuk ke situ tuh kayaknya gang penuh bener itu anak sekolah. SMA belum ada deh. Ustaz. Ya. Ini banyak mitos nih. Kalau dalam pasangan benar gak ada mitos ini nih, Ustaz? Bahwa yang baik ketemu yang baik, yang setengah baik ketemu yang setengah baik, yang gak baik ketemu gak baik tuh gimana tuh, Ustaz? Menurut pandangan Ustaz? Tinggal kita menerjemahkan baik. Saya misalnya, mohon maaf, umur saya waktu nikah 28, istri saya 18 tahun. Baik apa buruk? Saya S2, istri saya lulusan aliyah. Baik buruk? Tinggal kita menerjemahkan baik. Tapi bahwa yang baik akan ketemu yang baik, ya. Tinggal bagaimana yang dimaksud baik. Nah, rumah tangga ribut-ribut itu sunnatullah kalau kata saya. Berantem itu sunnatullah. Nggak ada yang rumah tangga nggak berantem, itu nggak ada, nggak seru. Nah, ini sunnatullah. Tapi yang baik itu yang bisa menyelesaikan konflik ini dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, walaupun dengan proses. Tapi yang tidak baik itu baru sedikit saja sudah hancur, itu rusak. Itu yang dimaksud dengan baik. Jadi bukan berarti baik ketemu baik nggak pernah berantem gitu. Membosankan juga kalau nggak berantem ini. Pokoknya wajib berantem aja. Sebab berantem itu yang bikin kangen. Berantem 3 hari kangen. Entah kalau bayaan seru. Ya tinggal bahwa yang nggak baik ketemu nggak baik kok bisa jadi. Sebab dia dari tempat yang tidak baik, maka menyelesaikan masalahnya itu dengan cara yang tidak baik. Ada suami bunuh istri, ada istri bunuh suami. Karena memang latar belakangnya mungkin dulunya tidak baik. Tapi kalau yang pesantren, kemudian nikah, kemudian berantem, mungkin cara penyelesaiannya berbeda. Tidak ada tindak bunuh-bunuhan, tidak ada segala macam, bahkan tidak ada perpisahan, bahwa itu tetap berantem. Gitu tuh. Jangan nanti kalau ada, ya sama aja, punya ustad, punya laki ustad, gue berantem juga. Kemarin laki gue yang pertama pengusaha berantem juga, sama aja. Tapi beda loh. Di media sosial soal benar apa kagak gitu ya, soal benar apa tidak. Seorang yang nikah kemudian dia ribut sama istrinya, bercerai. Yang istrinya nikah lagi, dia nikah lagi. Ternyata yang laki nikah kedua bercerai lagi. Sementara yang perempuan di sana ketika nikah dia ketemu di mall nyaman sama suami keduanya. Jadi yang salah siapa sebenarnya? Dan si perempuan ternyata baik ketemu juga sama yang baik. Gitu tuh maksudnya tuh juga prosesnya. Akhirnya dia baru sadar kalau dia sekarang sama lakinya bener, berarti gue yang kagak bener. Orang udah 2 kali nikah, 2 kali bercerai gimana? Itu tuh. Yang baik ketemu yang baik, iya. Jadi kalau bahasa pantaskan diri Anda menjadi orang baik kalau ingin mendapatkan perempuan yang baik. Ada banyak tuh di media sosial, lo ngaji kagak bisa, sembahyang kagak, yang punya bini kayak Nisa Sabian, mimpi. Mimpi lo baca selawat aja kagak demen gitu. Bukan mitos, bukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan. Surah Ar-Rahman ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukan mitos itu. Memang sunnah doa, walaupun berproses. Saya kalau ceramah di kampung tuh saya bawa cerita istri saya. Istri saya dulu karena mungkin dari kecilnya susah ya, yatim umur 3 tahun. Jadi dia kalau berdoa begitu, ya Allah, saya pengen punya suami
Yang ntar saya kagak mau nyapu, nggak mau nyuci, nggak mau ngepel. HP saya udah. Nah, kalau lagi di kampung tuh, sama akhirnya istri saya ketemu seorang pangeran, saya kata gitu. Terus kampung pada, lah kan gue yang ceramah kan. Nah, doanya begitu aja doanya. Dia kalau habis bini mah sekarang dia bahasanya ya emang kagaknya nggak ngepel, hampir kagak nyuci. Rumah saya kecil tuh, tapi kalau pagi-pagi ada 4 perempuan datang ke rumah. Yang satu goreng nasi goreng, yang satu griska, yang satu nyuci sama ngepel. Nah, itu berkah doa. Maka nikahin orang susah, doanya mantap. Begini bang, kalau kita punya bini orang susah bang, biasa megang duit paling gede 50.000, kita kasih 200, gede banget bang sama dia. Orang dulu 50.000 aja paling gede, karena kita kasih 200. Tapi kalau kita punya istri orang kaya, yang biasa megang duit 1 juta sehari, kita kasih 500, sama kita udah gede banget sama dia. Elah gope dong. Nah, bukan berarti bukan ya, kalau ada yang kaya tak sambut aja udahlah. Nah, lagi. Silakan. Cukup deh ya. Ini panjang juga bab sabar nih ya. Ya kita sabarin aja dah. Sampai habis nih bab sabar kita sabarin aja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما ينفعنا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من جوع لا يشبع من دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن حق علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.